Pria yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita bisa hari ini merayakan Natal pada tanggal 14 Januari dalam suasana penuh dengan 1, 2, 3. Tengok kiri kanan, jangan ada penyusup di tempat ini. Pastikan semua pria ya. Pasti ya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini. Dan juga kepada panitia, tim pelaksana, koordinator Pria Sejati, ya, sahabat-sahabat saya semua, yang memberi kesempatan saya boleh berbagi tentang sesuatu yang menurut saya sangat penting. Bagaimana seorang pria bisa tegar di masa yang sukar. Bagaimana seorang pria bisa mempertahankan keyakinan, imannya. Bagaimana seorang pria memegang teguh hubungannya dengan Tuhan menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana juga seorang pria memimpin rumah tangganya. Bagaimana seorang pria memberikan dampak bagi keluarganya. Karena itu saya bersyukur sekalipun para pria semuanya ada di tengah, ya, yang di sebelah kanan dan sebelah kiri tidak ada, yang di atas masih kosong, tapi haleluya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan ya. Nah, tegar di masa sukar, itu topik yang memang hari-hari ini dibutuhkan. Karena kita semua, pejabat, pengamat, semuanya bilang ini masa yang sukar. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan ini masa yang sulit. Sehingga kita butuh menjadi pria-pria yang tegar. Nah, saya mengambil ayat di dalam untuk renungan hari ini atau sharing firman kali ini, yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Yang perikopnya adalah bagian daripada sebuah perikop yang berjudul nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai ke perikopnya sampai ke 26, tapi saya membaca ayat emasnya saja sampai ayat yang 19-20. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi sahabat-sahabat prianya Allah yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak atau calon bapak kalau ada yang masih bujang, kita melihat masih remaja. Pria adalah kekuatan bagi keluarga. Keluarga yang berhasil tentu prianya mengambil tindakan. Tidak membiarkan keluarganya mengalami persoalan-persoalan yang berat. Acap kali saya melihat banyak pria tidak mau berjuang habis-habisan untuk istri dan anaknya. Tidak mau mati untuk istri dan anaknya. Dan membiarkan istri dan anaknya dihina dan direndahkan orang. Karena itu kebangkitan seorang pria, seperti Pak Denis sampaikan berkali-kali, maka kebangkitan bagi keluarga, kebangkitan juga bagi gereja, dan kebangkitan juga bagi masyarakat kita. Kalau pria-prianya ada apa-apa, tampil berani mengambil tanggung jawab, berdiri. Ini kesalahan saya, ini tindakan saya bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang saya lakukan. Kesalahan pria sama-sama kita tahu, bukan karena melakukan tindakan, tetapi justru tidak melakukan apa-apa. Nah,
Kenapa kita bisa tetap tegar di masa sukar? Saya mengambil contoh yaitu bangunan yang disebut dengan mercusuar yang ada di tengah batu karang, di tengah lautan. Membuatnya saja sulit. Pondasinya perlu kuat dan dalam di atas batu karang yang teguh. Saya senang tinggal di daerah sini, saya tinggal di desa Cibatu, kecamatan Cikarang, selatannya enggak saya sebut. Ya dari tempat kita sama-sama, artinya kita juga bagian dari batu karang. Cuma disembunyikan Cibatu, Cikarang ya. Tapi kita adalah bagian batu karang itu. Di masa dihantam badai, batu karang mercusuar itu tidak goyah. Karena itu badai itu pasti datang. Meskipun ada film badai pasti berlalu. Tapi datang itu pasti, bilang kiri kanan pasti. Kalau semuanya aman nggak kelihatan bapak-bapak bedanya dengan yang lain. Tapi kalau badai itu datang, siapa kita sebenarnya itu baru muncul. Kalau PHK itu datang, kalau kita kehilangan orang yang dikasihi, kalau kita dicampakkan, kalau orang memandang sebelah mata kita, apakah kita tetap berkata, aku adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, padaku ada masa depan yang cerah? Atau kita melo? Itu badai dan pasti datang. Memang akan berlalu. Sebagai mercusuar, kalau kita bisa berdiri teguh dan ditanam dengan dalam, maka akan menjadi petunjuk kapal-kapal agar tidak terdampar atau kandas di batu karang itu. Selesai Perang Dunia Kedua, Amerika punya kapal induk. Kapal induk itu sangat besar. Kapal induk itu adalah kapal di mana menjadi landasan pesawat tempur. Itu disebut kapal induk. Di dalam sebuah badai yang sangat hebat, gelap, banyak lampu mati, kapal induk ini hanya bisa mengirimkan morse. Berhadapan dengan sebuah lampu yang jauh di sana. Dia kirim morse. Morse itu lampu, titit, 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 ya tergantung hurufnya. Diterjemahkan, ditangkap oleh lampu yang di sana, dibalas, titit, 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 gitu, diterjemahkan. Dia bilang, hai, tolong minggir 30 derajat ke kanan. Dibalas sama yang di sana. Tolong Anda yang minggir 30 derajat ke kiri. Wah, berani sekali. Sekali lagi kuperintahkan dengan morse. Geser ke kanan 30 derajat. Kalau tidak, saya ledakan Anda. Kapal Anda bergeser 30 derajat ke kiri, dibalas gitu. Kalau Anda akan celaka. Wah, berani sekali lawan kapal induk Amerika. Kemudian dikirim morse lagi. Terakhir, 3 menit tidak menyingkir, saya hancurkan. Saya adalah kapal induk Amerika, USS disebut namanya. Kalau Inggris HMS, kalau Amerika pakai USS. Lampu di sana menjawab gini, Anda yang minggir, kalau Anda karam karena saya adalah mercusuar di atas batu karang yang teguh. Langsung kapal induk minggir. Itulah contoh bahwa ketegaran, kekuatan itu tidak bisa digertak. Kita hidup di dunia yang sangat punya nilai yang tidak memakai prinsip Alkitab. Karena itu kehidupan iman kita diuji bukan di gereja, tapi sebagai pria dengar baik-baik. Ketika engkau di masyarakat, ketika engkau bekerja, apakah engkau tetap menjadi batu karang yang teguh? Apakah engkau goyah melihat kekuatan besar? Ataukah engkau mulai menyingkir, minggir. Kita batu karang bisa minggir, enggak. Kapal induk pun ketemu saudara akan minggir. Apalagi kapal fregat, kapal penjelajah, kapal nelayan, apalagi kapal pesiar. Minggir! Karena kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Prinsip-prinsip hidup kita sebagai pria diuji.
Sederhana sekali. Kalau itu bukan hak kita, maukah kita berkata, no. Pak, semua nerima loh Pak. Ya terserah, saya sudah diberkati. Selesai. Oh Bapak kalau dapat proyek ini, kami butuh ini Pak, ini. Itu biasa kok Pak, ikutin aja. Kita batu karang yang teguh. Apakah kita berkata, iya sih, saya juga butuh, semua juga oke. Atau kita berkata, Tuhan saya mengajari saya kerja lebih baik, lebih setia, lebih jujur. Kembali kepada prinsip ini. Apakah kehidupan rumah tangga kita dibangun di atas fondasi kejujuran, keterbukaan, firman Tuhan sendiri, dasar yang teguh. Atau kehidupan kita ya mengalir begitu saja. Mengalir itu adalah ikan yang mati. Yang mengikuti arus biasanya mati. Yang bisa bertahan atau melawan arus itu hidup. Tegar berani berarti kemampuan kita untuk tidak ikut arus. Tegar berarti kita memilih untuk nggak populer. Tegar berarti kita memilih tidak mengikuti nasihat orang banyak, tetapi memegang kebenaran. Kalau nasihat orang banyak benar gimana? Ya itu puji Tuhan. Tapi seringkali kenyataan hampir kehidupan kita, isi dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan kawan-kawan hidup. Barang siapa mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Artinya, mari kita men-challenge diri kita sendiri. Oh saya kok nggak ada yang suka ya? Belum tentu kita salah. Ada yang bilang gini sama saya, Bro, kamu kok nggak ke komunitas? Saya Raja Wali, kok kaget saya. Yang komunitas itu emprit gitu. Terus maksudmu aku bilang, Raja Wali bro, terbang tinggi, nggak perlu teman. Terus saya bilang, engkau bisa menjadi Raja Wali, tapi ikuti proses dulu, jadi emprit. Aku bilang gitu. Maksudnya gimana sih? Enggak, kita kan Raja Wali juga mulai dari kecil. Mental, oke. Tapi belajarlah di dalam komunitas. Ketika engkau di dalam komunitas, diutus di marketplace, engkau akan sendiri. Ketika engkau sendiri, itulah membuktikan Raja Wali. Tetapi engkau harus kembali ke komunitas. Gitu ya? Iya. Kalau enggak, kekuatanmu dari mana? Enggak akan pernah bisa bertahan kalau engkau sendiri. Dan hari-hari ini kita akan lihat betapa banyak orang berjatuhan karena terlalu confident dengan dirinya sendiri. Banyak pria menyesali hidupnya, keputusannya, kemunafikannya, bahkan juga pelayanannya. Saya harus jujur, enak sekali bicara sama pria. Katakan apa adanya. Saya menemukan banyak orang melayani, pria-pria luar biasa, tapi ketika saya bicara dari hati ke hati, kalimatnya membuat saya berpikir tentang kekristenan, tentang hidup yang benar. Dia bilang, bro, saya umur 60 menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya punya perusahaan, saya membangun perusahaan, saya membangun gereja, dia mendirikan sinode. Tapi kalau saya jujur, dia sambil nangis mengatakan, hidup saya munafik. Saya baik di depan jemaat, saya melakukan banyak supaya kelihatan baik. Tapi benarkah saya ini merasa diampuni? Karena saya sendiri masih hipokrit, munafik. Dan ketika saya menemukan itu tidak hanya 1-2 orang, kebanyakan pria, saya men-challenge diri saya sendiri. Apakah kehidupan saya juga munafik? Saya melayani supaya kelihatan baik, bermanfaat. Saya kelihatan tegar, tapi sesungguhnya rapuh, fragile, remuk redam di dalam. Dan ketika saya menemukan ini makin banyak. Saya melihat ada banyak orang berkompetisi ingin menjadi yang terbaik, menghalalkan segala cara. Mereka mulai lupa, mulai membanding-bandingkan. Saya paling banyak berdoa, bro. Seorang ibu-ibu konseling sama saya. Pak, saya ini sudah lakukan bertobat, semua saya lakukan untuk Tuhan. Tuhan kok enggak berkati saya? Pak, saya ini setia, saya enggak seperti yang lain.
saya rajin beribadah, saya setia sama gini. Saya bilang, kamu lupa, dosamu sudah diampuni. Hari ini saya akan mengajar satu prinsip yang sangat penting, supaya hidup kita nanti gak frustasi. Hidup kita benar-benar mengalami kebahagiaan, dan makin lama kita meninggalkan dosa, seperti 2 Timotius 2 ayat 19 tadi, orang yang benar meninggalkan dosa, dan itu dilakukan dengan sebuah kebahagiaan. Kalau bapak-bapak, rekan-rekan semua, 1, 2, 3. Wah, kurang semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pria sejati. Wah, gitu ya. Saya suka bilang kan, jangan semangat kita ditentukan pembicaranya. Kalau pembicaranya nggak semangat, kalau kita semangat, 1, 2, 3-nya tetap keras. Kalau kita ke gereja, nggak boleh ditentukan pembicaranya. Tetap duduk di depan, lihat siapapun yang khotbah, saya diberkati, gitu kan. 1, 2, 3. Mau pembicaranya pelan, kita semua, yes! Dalam hidup juga gitu. Persoalan boleh datang, semangat kita tidak bisa turun. Karena semangat itu didrive dari dalam. Sesuatu yang mengalir dari dalam keluar. Sehingga apa? Next slide ya. Petugas mengikuti, saya sudah slide kedua hampir habis, belum diganti. 1, 2, 3. Ya tolong petugas slide, next slide atau ada kerusakan teknis. Nah, kalau kita mulai membanding-bandingkan diri kita, saya ingat Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang begitu luar biasa. Banyak menulis 2/3 Alkitab ditulis Rasul Paulus, tapi dia juga mengatakan dirinya orang paling berdosa. Kita boleh membaca Alkitab sampai habis, program hebat, luar biasa, program keren, harus. Tapi itu bukan menjadikan kita lebih baik dari orang. Bukan menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan karena penebusan, seperti Pak Rudi tadi katakan. Yesuslah yang membuat kita berkenan, bukan perbuatan kita. Next slide. Apakah ada yang dibenarkan karena perbuatan? Tidak ada seorang pun dibenarkan karena perbuatan. Bukan saya menghalangi berdoa. Saya setuju dengan Rasul Paulus. Saya harus lebih banyak berdoa. Saya lebih makin mencintai Tuhan. Saya makin meninggalkan dosa. Tapi bukan itu yang membuat saya diberkati. Kalau itu yang membuat kita diberkati, maka kita menjadi sombong. Nanti saya cerita sedikit tentang hukum Taurat. Kesalahan bahkan dikatakan seperti kain kotor. Yesaya 64. Ayat 6. Tidak ada yang bisa melakukan kebenaran dengan kekuatan sendiri-sendiri. Taurat itu standar Tuhan. Taurat adalah kekudusan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan Taurat. Kalau kita bisa 91, tidak bisa itu disebut gagal. Satu-satunya yang bisa adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah domba yang menebus kita. Karena itu Taurat diberikan supaya apa? Supaya kita sadar nggak sombong. Halo? Kita tidak pernah mampu Bapak Ibu mencintai Tuhan dengan kekuatan. Isi dari seluruh kitab para rasul, kitab nabi-nabi, kitab perjanjian lama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Tapi jujur, apakah kita ini sanggup melakukan itu? Jujur, apakah kita tidak ada yang pernah berbuat dosa lagi? 1, 2, 3. Oh, saya sudah ikut pria sejati, modul 1, modul 2, modul 3, clean hidup saya. Bilang kiri kanan, itu pembohong terbesar. Saya harus katakan gitu. Tetapi ceritanya akan menjadi sangat berbeda Bapak, dengar baik-baik. Ketika kita sadar, kita tidak sanggup, kemudian kita memandang kepada Kristus. Nah inilah yang saya sampaikan hari ini poinnya. Next slide. Bahwa engkau mesti sadar, engkau dikasih Tuhan.
Tuhan yang mengenal dan menemukanmu. Makanya ayat Mas tadi, meterai stan apa itu? Dasarnya teguh. Meterainya Tuhan yang mengenal engkau. Banyak orang mencari Tuhan dan saya harus katakan, Tuhan tidak bisa bukan kita menemukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang turun dari surga menjadi manusia. Dikatakan satu-satunya yang turun dari surga menjadi manusia dan mengampuni kita. The only one. Karena itu Tuhanlah yang menemukan Bapak Ibu. Engkau dikasih Bapak Ibu. Apapun dosamu, sangat dikasih. Saya tadi cerita di 2 pagi, ada orang berbuat kesalahan yang sangat fatal. Hukumannya itu penjara di atas 20 tahun. Ketika ditangkap, petugasnya itu loh, dengan mudah berkata gini, Bapak, kita lagi mau membebaskan Bapak saja. Buktinya lengkap, tiba-tiba dibebaskan, dia nangis dan berjanji apa? Seumur hidup dia tidak akan mengulangi kejahatan itu lagi. Kita ini mirip seperti itu. Kita terima pengampunan dari dosa yang begitu banyak, mestinya kita sadar dan tidak berbuat dosa lagi. Bukan jadi kesempatan berbuat dosa. Ini sangat berbeda. Ketika kita sadar, Bapak Ibu, Bapak-bapak, Bapak Ibu, saya sudah menjaga latihan berkali-kali mau pakai bapak-bapak pria, tiba-tiba ibunya muncul sekali. Aduh, ini aja saya berarti salah. Iya, ingat intimidasi istri. Sudah bilang kiri kanan mumpung nggak ada istri, terus terang ya. Kalau ada istri, kita harus berhitung 2 kali sebelum ngomong. Supaya dia tetap bahagia. Ya. Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, konsep yang Yesus berikan, itu disebut dengan konsep lahir baru. Bukan konsep perubahan. Jadi ketika di dalam Yohanes 3 ayat 16-17, mulai dari ayat 1 percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus tidak ngerti apa itu lahir baru. Mana mungkin saya sudah besar masuk ke dalam kandungan ibuku. Kamu guru, kamu orang hebat, tapi tidak ngerti prinsip ini. Karena itu saya menegaskan dengan sungguh-sungguh, apa yang Yesus tawarkan, yaitu kelahiran baru. Pria kalau tidak lahir baru, kemudian berjalan bersama Tuhan, hari demi hari, mengizinkan Tuhan memimpin dirinya, maka segala upayanya akan jatuh lagi. Kemunafikan. Kalau enggak ya kelihatan baik di depan jemaat, atau kelihatan baik karena dia pelayan, tetapi sesungguhnya hatinya juga bertanya-tanya. Tapi kalau dia sadar lahir baru, Bapak Ibu konsep ini dunia enggak mengenal. Yohanes 3, maka DNA kita yang berubah. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Saya suka cerita ini, penelitian yang di Chicago, Paus Orca, itu paus pembunuh. Ditangkap, dibuat supaya dia jinak, ramah, bisa. 2 tahun perlu berapa tahun, tapi begitu ada kesempatan jahat lagi. Karena DNA-nya DNA lama. Kalau engkau tidak mengalami kematian, engkau tidak mengatakan sungguh-sungguh manusia lama, aku ikut disalib bersama Yesus, dan aku dibangkitkan, dan tiap hari kita membawa kematian Kristus, maka yang dalam diri kita itu manusia lama yang terus mencoba bangkit. Sehingga kehidupan kita tidak bisa seperti Kristus, karena manusia lama itu benih dosa. Saya harus katakan dengan jujur, berapa orang yang mencoba berubah. Berubah, saya mau berhenti merokok. Saya berhenti minuman keras, dia berhenti main perempuan. Kita akan dengar kisah sedih berkali-kali. It's happened again. Terjadi kembali. Lebih parah. Kenapa? Manusia lama adalah punya pabrik dosa yang mesti dimatikan. Manusia lama ketika dimatikan muncul manusia baru yang benih ilahi, yang mungkin dia bisa mengalahkan kekuatan dosa. Karena yang dari atas mengatasi segala sesuatu. Itulah kalau kita mau betul-betul bisa tegar di masa sukar ini.
Jadikanlah hidupmu menerima benih baru dan bertumbuh dan memandang kepada Kristus, bukan kepada persoalan dan masalah yang dihadapi. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau gagal, Tuhan sudah mengampuni engkau. Engkau tidak fokus pada kegagalanmu, tapi engkau melihat Tuhan. Banyak orang salah sekali dalam pengertian, atau saya sebut dengan false belief yang salah. Pagi-pagi nggak doa, dia buru-buru, mobilnya tersempet di jalan tol. Terus dia bilang, tadi pagi nggak doa, pantes saya diserempet. Makan nggak doa buru-buru, keselak tulangnya nyangkut di leher. Ini nggak doa ini. Tuhan jahat. Mestinya ketika kita tidak doa, bukan hukuman yang kita terima, tapi rasa rindu. Tuhan, aku merindukanmu. Aku mau bangun pagi-pagi memuji Engkau, kerinduan itu yang muncul. Jadi apa? Hidup kita tidak didrive oleh hal yang salah. Tuhan, Yakobus 1 ayat 17, semua yang baik datangnya dari Tuhan. Tapi hari ini saya dihukum Tuhan. Halo? Ya Pak, ya. Coba beri kanan. Saya tahu yang dimaksud itu. Tuhan itu baik. Banyak orang cerita, COVID datangnya dari Tuhan. Ini kita sedang dihukum Tuhan. Saya ngelamar kerja nggak masuk Tuhan. Saya 3 tahun kerja nggak naik gaji Tuhan. Saya kurang rajin datang ke gereja. Dibilangnya apa? Doanya kurang banyak. Makanya saya ingat ini, peristiwa lama banget. Pria konseling sama saya. Tapi saya muncul di pikiran saya. Pak, saya konseling, pengen cari kerja. Kenapa? Susah Pak cari kerja, dia bilang. Terus saya tanya aja, kamu sudah menikah? Sudah. Siapa yang nyuruh nikah? Ya nikah sendiri sih Pak. Oke. Kamu punya anak? Punya. Terus yang ngasih makan anakmu siapa? Ya nggak tahu Pak, Tuhan pelihara. Saya bilang, ngawur. Baru dia kaget. Mestinya Tuhan itu selalu membuka jalan, tinggal engkau mau enggak? Saya bertanya, mau enggak kau mencintai Tuhan? Mengutamakan Tuhan dibandingkan kesulitanmu. Maksudnya gimana Pak? Doa yang setia, karena cinta sama Tuhan. Bikin lamaran, kamu berapa lamarannya? Ya baru 20 Pak, kirim 200, kalau perlu 500. Terus apa lagi Pak? Bangunmu jam berapa? Saya biasa Pak jam 7. Kamu jam 7. Kalau nggak punya kerjaan, pagi-pagi bangun, sampaikan kerinduanmu sama Tuhan. Bangun jam 2. Doain tuh gampang. Apalagi doanya gini, sedang masa sulit ya, sabar. Nanti dapat kerjaan. Yang penting sabar. Tunggu 3 tahun nggak dapat kerja. Sabar nggak bertindak. Mestinya dia melakukan tindakan. Yuk, saya pria, saya orang terhormat. Saya nggak mau minta-minta. Saya diciptakan oleh Raja, benih ilahi. Saya adalah orang terhormat. Saya harus melangkah dan bisa. Dengan kekuatan dia mulai menyembah Tuhan. Mulai mendengar dorongan Tuhan. Ketemu orang mulai berkata, bro saya butuh kerja, bidang ini, saya lagi meningkatkan ini. Apa saranmu? Apa saranmu? Bukan seperti ini. Tanya ketemu orang, halo apa kabar? Oh iya siap, kamu kerja di mana? Enggak, lagi istirahat. Lamar sudah 200, ditanya cari kerja enggak mau ngaku. Kau mesti terbuka. Engkau butuh Tuhan. Dengan cara yang benar. Jadikan Tuhan itu kekuatanmu. Bukan dengan praktek-praktek yang salah. False belief, dia penghukum. Yang saya kasih tahu ya, iblis itulah bapa dari segala pembohong. Yohanes 8 ayat 24. Tapi Tuhan segala yang baik. Sehingga kalau kita jatuh pun, Daud katakan jangan mau jatuh ke tangan dosa. Jatuhlah ke tangan Allah. Kenapa orang berdosa ditinggalkan, gereja menolak? Kenapa?
Kira kita menghakimi mereka, engkau tidak pantas di gereja, engkau tempatmu di luar sana. Gereja tempatnya orang-orang benar. Engkau sedang melakukan kesalahan. Karena gereja tempatnya orang yang sakit. Bilang kiri kanan, engkau sakit sebenarnya. Yesus berkata, yang sakit membutuhkan tabib. Kalau engkau tidak sakit, kita adalah bengkel. Kata Pak Joko ya, bengkel. Yuk, kita bengkel. Semua yang datang di sini. Saya sangat senang kalau setiap kita mengambil tanggung jawab ini. Saya bilang gereja dalam konsep modern, bukanlah ini saya hamba Tuhan, doakan utus saya pergi ke daerah misi. Saya suka pergi ke daerah misi, keliling, suka. Tapi yang jauh lebih suka adalah para pemimpin, para gembala jemaat berkata seperti ini. Aku adalah coach kehidupan. Saya mengalami bagaimana, seperti Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kesusahan. Di atas itu Kristus layan. Artinya dalam segala sesuatu kita sudah mengalami. Ketika kita dicobai oleh jabatan, kita dicobai oleh uang, kita dicobai oleh wanita, kita berkata, Tuhan, Engkau kekuatanku, aku tidak mau menyakiti hati Tuhan. Seperti Pak Denis katakan, menguatkan itu. Dan ketika kita menang seperti itu, kita menjadi coach, melatih banyak orang, sehingga semua bergerak bersama-sama, memuridkan, menjangkau, karena kita semua adalah coach kehidupan. Kita bisa berdiri di masa sukar, kita bisa tegar, itu enggak mudah Bapak Ibu. Akan ada masanya, engkau akan ditinggalkan semua orang. Sendiri, stand alone. Di komsel kami, saya bilang sama PKS, akan tiba saatnya engkau enggak didengar, engkau harus bekerja sendiri. Mau sih engkau mau memilih untuk melayani Tuhan? Atau ikut-ikutan live sekalian? Kalau engkau belum memilih, aku mau tetap melangkah sekalipun sendiri. Karena apa? Karena cinta Tuhan kepadaku. Maka engkau akan tidak bisa berdiri di masa sukar. Tidak bisa tegar. Engkau akan tegar tengkuk, ya. Tapi bukan kuat. Kenapa? Sendiri itu pasti salah satu alat uji. Seorang yang bisa tegar. Semua mengatakan kamu, sok rohani. Kau mengatain kamu, sok nggak mau terima suap, sok suci, dan kita tidak marah sama mereka. Kita cuma mengatakan, thank you, kita mendoakan mereka. Karena mereka tidak memikirkan apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan jelas, perhatikan, yang di bisnis, yang di pelayanan, yang dimanapun, tetap pegang prinsip ini. Dan kau akan melangkah dengan ringan. Sebuah survei mengatakan gini, ketika seorang dikasih kalimat satu, aku tahu loh cerita sebenarnya tentang kamu, rata-rata mereka langsung stres. Ya, ada cerita kan, anggota DPR itu, yang ditelepon, kirim saya uang dong, transfer ke sini, kenapa? Aku yang menemani ketika kamu tidur. Wah, anggota DPR-nya panik. Kamu Rita ya? Bukan. Kamu Ani ya? Bukan. Kamu Maria? Bukan. Wah, mulai cari, nama-nama disebutin semua. Yang pernah tidur sama dia barangkali. Ternyata dia jalannya, aku sama-sama tidur dengan kamu waktu sidang di DPR. Ditanya gitu, terungkaplah. Bapak-bapak prianya Allah yang dikasih Tuhan. Jangan ada kehidupan yang double standar. Saya ulangi. Never compromise if you want achieve your goal in your life. Ingin punya misi apapun, jangan kompromi. Karena kompromi tidak mendekatkan dirimu dengan tujuan, makin menjauhkan dirimu pada tujuan yang Allah kehendaki. Tetap pegang prinsip nilai-nilai. Kalau berkata aku ini jujur, kejujuran tidak boleh pergi dari hidupku, belajarlah jujur. Enggak boleh berkata, ya
Artinya tidak saja cukup. Ya, jangan ditambah-tambahin. Simple, hidup mau ringan, gak kena stroke. Ya. Bukan, kamu ngambil ya? Enggak sih, enggaknya pakai sih. Saya cuma ngelihat apa itu, ada uang di atas meja, saya rapikan aja, taruh di tempat saya, nanti yang punya, nanti saya kembalikan. Ada aja. Hidup yang pelintat-pelintut tidak akan membuat engkau tegar. Karena pertanggungjawaban kita itu clear. Coba tengok kiri kanan, mau enggak hidup yang clear, transparan. Banyak sekali orang belum tua sudah stroke. Ya tentu stroke banyak sebab. Tapi salah satu kalau engkau mau hidup benar, jangan ada hidup yang di dua area. Hidupnya clear. Ya kayak gitu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Ingat Pak Han kalau nyanyi ya. Saya nggak berani teruskan, nanti itu aja, nanti terusnya fals. Tapi bapak semua, prianya Allah, dengar baik-baik. Kita mau tegar di masa sukar, ini tantangan kita. Slide yang terakhir. Berhenti percaya kepada kebohongan iblis. Rindukan Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan karena takut dihukum. Ingat, maukah engkau memikirkan Kristus yang begitu mengasihi engkau? Pikirkan dia. Pak Rudi suka mengajar gini, Christ Center, di mana kita tempatkan Kristus. Itulah center hidup kita. Lihat penebusmu yang kudus, bukan yang ditebus yang tidak kudus. Kita tidak pernah kudus. Kita tidak pernah suci. Kita tidak pernah baik dengan kekuatan sendiri. Tapi Kristus itulah yang kudus, yang mengasihi dan tidak terbatas kesanggutannya menolong kita. Ketika kita melekatkan diri padanya, maka dosa akan meninggalkan kita. Yohanes 3 ayat 17, 18, 19. Hukuman telah datang. Yang percaya tidak dihukum, yang tidak percaya dihukum. Yaitu apa? Ketika dia senang tinggal dalam kegelapan. Kita mau kuat, jangan mau tinggal dari kegelapan. Makin lama, makin rendah hati, serupa Kristus dan bukan kesombongan. Saya undang pemain musik ke depan, kita mengambil waktu merenungkan ini. Makin lama, apa output saudara sebagai seorang prianya Allah? Setiap pagi, Tuhan Yesus merindukan bapak-bapak prianya Allah. Dia masuk ke rumahmu, menunggu-nunggu engkau, tetapi engkau terlambat bangun. Di dalam keadaanmu yang sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Janjinya dan pertolongannya terlalu tidak pernah terlambat. Dengar firman Tuhan ini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tuhan meletakkan dasar Yesus Kristus. Batu penjuru yang tidak tergoyangkan. Batu karang yang hidup. Bangunlah hidupmu di atas kebenaran ini. Dasar itu teguh, sahabatku. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal kepunyaannya. Tuhan tidak pernah lalai mengenal engkau. Tuhan tidak pernah lupakan janji-janjinya. Dia mengenal setiap prianya Allah. Jangan sedih. Jangan gelisah. Jangan khawatir. Yang mengenal kamu lebih tinggi dari seorang wali kota, gubernur ataupun presiden atau raja dari manapun.
Meterainya adalah Allah mengenal umat kepunyaannya. Allah adalah mengenal setiap pria hari ini yang datang. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Karena engkau menyebut Tuhan, Tuhan mengenal engkau dan engkau memandang kepada Kristus, sang sumber yang tidak ada bayangan, maka segala dosa akan kau tinggalkan. Karena waktumu, kehidupanmu dihabiskan bersama Roh Kudus yang penuh kasih. Jangan fokus pada kegagalan dan persoalan yang kau hadapi. Engkau bertarung, jatuh dan bangun. Sadar kita orang berdosa. Dan kita sudah dikuduskan, ditebus menjadi ciptaan yang baru. Manusia lama kadang-kadang bangkit. Tapi kita katakan, manusia lama, engkau sudah kukalahkan. Sudah disalibkan. Manusia baru itulah yang memimpin aku kepada sang sumber kebenaran. Sehingga kehidupan setiap bapak, setiap prianya Allah dibawa serupa dengan Kristus. Saya menantang setiap prianya Allah. Jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Tapi bawa dirimu di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Hari ini kau yang sedang kehilangan harapan. Kau merasa letih bertarung dengan dosa. Kau membutuhkan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dan berkata, Tuhan, hari ini aku mengingat sungguh-sungguh kematian, penebusanku. Sehingga manusia lama yang sudah kusalibkan tidak akan bangkit lagi. Dan mau move on, melihat Kristus dibandingkan persoalan dan masalahmu. Saya undang engkau bangkit berdiri sebagai seorang pria. Katakan, it is between you and God. Tidak ada urusan dengan orang lain. Tapi engkau harus berkata, ini hidupku Tuhan. Manusia lamaku telah mati. Yang baru, aku mau berjalan bersama Kristus. Takkan pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
Serahkanlah hidup. Terimalah kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Pandanglah Kristus selalu. Dia tidak pernah menolakmu. Kalaupun engkau hari ini sedang dalam pergumulan dosa, dengar baik-baik. Bapa berlari menjemputmu. Dia memelukmu dan berkata, aku mengasihimu, nak. Kau hanya membalikkan dirimu dari jalan dosa dan kenakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Sadari betapa Bapa mengasihi. Engkau dicintai, engkau sangat dicintai. Jangan percaya kebohongan iblis. Masalahmu, persoalanmu tidak ada apa-apanya dibanding kasih dan kebaikan Tuhan. Lihat Tuhan, lihat Yesus yang disalib, yang meninggalkan semuanya karena cintanya pada dirimu. Engkau dicintai, sahabatku. Pria-pria nyala, engkau sangat dicintai. Jangan engkau menyerahkan hidup. Bapa sangat mengasihimu. Engkau sangat dicintai. Engkau sangat dipedulikan. Padamu ada rencana Tuhan yang baik. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, kan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Tepuk tangan buat Tuhan kita.